Buku ini bercerita tentang pengalaman pribadi saya dalam memimpin MRT Jakarta. Jadi kunci keberhasilan memimpin MRT Jakarta itu terletak pada aspek kepemimpinan. Bagaimana menjabarkan sebuah visi besar, membangun Jakarta dalam bentuk aksi yang nyata. Dan dalam menjalankan misi itu, peran kepemimpinan itu memainkan hal penting. Jadi saya ingin membagi pengalaman saya memimpin MRT Jakarta selama kurang lebih 6 tahun, mulai ketika saya diminta ketika itu oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pelik dalam kaitan dengan pembangunan MRT Jakarta, sampai dengan 3 tahun kemudian saya berhasil dengan teman-teman menuntaskan pembangunan MRT Jakarta itu dan mulai beroperasi di tahun 2019. Ketika saya diminta oleh Pak Ahok memulai atau menangani MRT Jakarta, pertanyaan saya yang pertama kepada beliau adalah, kalau dibutuhkan adalah membangun infrastruktur MRT, saya bukanlah orang yang cocok, tapi jika yang diperlukan adalah mengubah Jakarta dalam arti membangun bukan hanya sekedar infrastruktur, maka saya tertantang untuk melakukannya. Dan pada saat itu Pak Ahok setuju, sehingga yang saya lakukan ketika membangun MRT Jakarta itu adalah membangun infrastruktur sebagai cara untuk merubah Jakarta. Kita memperkenalkan moto ubah Jakarta. Kita membangun sebuah kultur baru lewat membangun infrastruktur. Artinya apa yang kita kedepankan adalah peran membangun dengan integritas yang benar, membangun dengan budaya kerja disiplin yang benar, dan benar-benar mengedepankan 3 hal: kualitas terbaik, aspek keamanan, dan aspek security. Itu 3 hal yang kita pastikan sehingga ketika MRT itu beroperasi, memang ketiga hal itu yang kami kedepankan. Untuk membangun ini tentu satu hal adalah kepemimpinan, yang kedua hal adalah bagaimana mentransfer kepemimpinan itu kepada seluruh jajaran MRT Jakarta. Dan saya meletakkan leadership itu pada konteks membangun anak-anak muda yang terlibat dalam pembangunan MRT Jakarta. 92% teman-teman di MRT Jakarta saat saya memimpin itu berasal dari anak-anak yang berumur 38 tahun ke bawah. Jadi mereka adalah kalangan milenial, benar-benar punya komitmen untuk merubah Jakarta. Membangun MRT Jakarta untuk satu misi, membuat Jakarta menjadi lebih baik, membuat Indonesia menjadi maju. Dan itulah yang mendorong kenapa kita bisa menghasilkan sebuah MRT yang berkualitas seperti apa yang kita lihat hari ini. Bukan hanya sekedar membangun infrastrukturnya, tetapi juga merubah budaya menjadi budaya yang berdisiplin, budaya yang berintegritas, budaya yang menghargai semua orang, dan budaya yang benar-benar mengedepankan kualitas, security, safety, kenyamanan dalam melakukan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna dan seluruh masyarakat Jakarta dan sekitar. Jadi hal pertama yang saya lakukan setelah diminta untuk menjadi Direktur Utama MRT Jakarta adalah melakukan pemetaan terhadap masalah. Dan masalah yang paling serius kami hadapi ke saat itu adalah masalah pembebasan lahan. Karena sebagian besar lahan-lahan ya, yang ada di bagian selatan kota, jalur MRT Jakarta itu belum terbebaskan. Kemudian yang kedua, akibat dari pembebasan lahan yang belum selesai, maka kita berhadapan dengan isu keterlambatan pekerjaan. Nah, apa yang saya lakukan adalah turun ke bawah, berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan akibat konstruksi, dan dari diskusi, dari dialog, dari hati ke hati, kemudian kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi untuk saya yang paling penting adalah berempati dengan masyarakat yang menerima dampak dari pembangunan, karena dengan memahami kesulitan mereka, dengan berempati terhadap apa yang dia alami, ternyata juga mereka mau menerima dan bersedia menerima risiko dan konsekuensi dari pembangunan.
dengan memahami, berempati terhadap hal-hal yang mereka rasakan, yang terbangun adalah kepercayaan. Dan trust inilah yang kemudian menjadi sumber penguat kami bersama-sama dengan seluruh stakeholders, dengan masyarakat, untuk kemudian percaya bahwa MRT ini pasti akan jadi. Dan memang kemudian ketika MRT jadi, ternyata trust itu berubah menjadi sebuah kepercayaan masyarakat yang besar untuk menjaga MRT-nya sendiri, menggunakan MRT-nya sendiri, bahkan budaya yang terbangun saat ini itu adalah budaya yang benar-benar hadir akibat masyarakat percaya bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, Indonesia bisa menjadi seperti negara-negara maju dengan merubah budaya yang tadinya transportasi itu merupakan momok yang dihindari. Sekarang naik MRT itu menjadi sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang merupakan budaya baru, dan sesuatu yang merupakan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. MRT ternyata, atau infrastruktur Indonesia ternyata sudah setara dengan infrastruktur yang lain ada di berbagai kota-kota modern. Buku ini juga bercerita mengenai krisis yang berikutnya yang kami hadapi, karena setelah setahun MRT Jakarta beroperasi, menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kembali saya mengulas bagaimana peran kepemimpinan yang saya berikan untuk memastikan bahwa MRT ini bisa keluar dari krisis, bahkan lebih dari itu bisa bertumbuh dan berhasil bertransformasi. 16 km jalur pertama yang mulai beroperasi itu adalah langkah awal. Kita bisa menghasilkan sebuah konstruksi yang berkualitas, pelayanan yang berstandar internasional, dan merubah budaya kota. Tentu 16 km fase 1 itu tidaklah cukup. Oleh sebab itu kita mulai membangun fase kedua, fase ketiga, dan fase-fase selanjutnya. Nah, ini membutuhkan inovasi. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama kalau kita mau melakukan lompatan yang jauh ke depan. Nah, oleh sebab itu, saya mulai mengajak ketika itu teman-teman untuk berinovasi, memikirkan bagaimana cara membangun MRT berikutnya. Kalau di Jakarta itu targetnya berdasarkan master plan yang ada, kita ingin ada 10 jalur MRT Jakarta, dan itu ada di buku. Kalau kita mengerjakannya secara linear, mungkin 100 tahun ke depan juga itu belum akan selesai. Oleh sebab itu, waktu itu saya mulai mendorong untuk jalur-jalur berikutnya mulai dikerjakan. Harus dikerjakan secara paralel dan menggunakan berbagai sumber pendanaan. Tidak lagi menggunakan pendanaan dari pemerintah semata. Kita harus juga melibatkan sektor swasta, bahkan donor-donor lain yang ingin berpartisipasi. Dan itu banyak, karena industri transportasi kota itu sudah memberikan manfaat yang besar, dan orang ingin melihat perubahan kota menjadi lebih baik, dan karenanya partisipasi dari berbagai pihak itu harus kita dorong ke depan. Kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan sebagainya adalah kota-kota yang sebenarnya sudah harus memperkenalkan sistem transportasi massa yang terintegrasi. Kita sudah melihat misalnya bagaimana ibu kota negara Nusantara akan digagas dengan sebuah sistem transportasi berkelanjutan. Saya kira itu adalah contoh yang bagus. Kita mulai membangun sebuah kota dengan melakukan penyiapan sistem transportasi publik yang baik, di mana kalau lihat master plan-nya di sana itu akan didominasi dengan 80% pemenangan transportasi publik. Kita kenal dengan sebutan a 10-minute city, artinya 10 menit kita bisa menjangkau transportasi publik. Dan saya kira kalau kota-kota di Indonesia didesain dan dikerjakan dengan cara seperti itu, maka kota akan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi, kota akan menjadi tempat kesejahteraan sosial dan perkembangan lingkungan hidup yang menarik. Dan ini akan menjadi model bagi pengembangan Indonesia masa depan. Saya merasa bahwa anak negeri, pemangku kepentingan yang punya keinginan untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan, baik itu di sektor transportasi, infrastruktur maupun pembangunan lainnya, perlu untuk membaca buku ini. Dan selamat membaca, kalau senang membacanya dibagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.